Bab 150, Perenungan. Diunggah oleh baca suara. Hanya seorang juru masak. Saya mengulangi. Entah bagaimana, aku kesulitan mempercayai itu. Koki kepala mengangkat bahu, melepaskan celemek dan melemparkannya ke Nipia. Judul hanyalah hiasan yang menempel di depan namamu untuk membangun hierarki. Jadi ya, aku Chef Astera. Senang bertemu denganmu. Terkejut dengan kata-kata bijak yang tiba-tiba, aku menundukkan kepalaku sebagai balasan. Dan aku adalah Arthur. Kesenangan adalah milikku. Petik 2. Baiklah kalau begitu, Arthur, mari kita tampilkan pertunjukan untuk para tentara yang gelisah di sini sebelum mereka mulai melempar kecocokan. Bibirnya melengkung kesenyum percaya diri saat dia mengangkat sendok di tangannya. Tentu saja, apakah itu senjatamu? Petik 2. Jangan konyol, tidak sopan bertarung dengan alat yang digunakan untuk memasak. Sambil tertawa lebar, Nyonya Astera menggerakkan salah satu prajurit di depan untuk mengambil senjatanya, pedang pendek, sama seperti yang aku pinjam. Sekarang, jangan gampang pada seorang wanita tua seperti saya. Dengan itu, dia menghilang dari pandangan dengan kecepatan yang tidak bisa digerakkan oleh juru masak sederhana. Madam Astera berkedip ke pandangan di udara di atas saya, sudah dalam posisi untuk mengayunkan ke bawah, wajahnya yang tampan bersinar dengan kegembiraan yang buas. Dengan langkah cepat, aku mengangkat pedangku juga. Bunga api menari-nari di sekitar kami saat ujung pedangku bertemu miliknya. Sebelum pedang Nyonya Astera menghantam tanah, dia menendang pelindung pedangku untuk menjaga jarak. Dengan hanya jumlah minimal mana yang diinfuskan di tubuh dan pedangku, tanganku menjadi mati rasa karena menghalangi serangannya. Hanya koki sederhana, saya sudah konfirmasi. Hanya koki sederhana, jawabnya dengan mengedipkan mata sebelum bergegas ke saya sekali lagi. Pedang kami menjadi kabur hanya di ruang di antara kami karena Madam Astera dan aku melepaskan serangan-serangan. Tubuh mungilnya bergerak dengan kelincahan terkoordinasi yang bahkan akan mengesankan Kordri, Asura yang telah melatihku. Kami berdua menghindari serangan dan ayunan satu sama lain dengan gerakan minimal. Jika bukan karena keringat membanjiri wajah dan leher kita, itu akan terlihat seolah-olah kita tidak sengaja. Saya meningkatkan output mana saya menjadi 20% tetapi, sama seperti saya, dia tampaknya telah menahan juga karena kami masih menemui jalan buntu. Tak satu pun dari kami yang memiliki kemewahan untuk berbicara karena butuh semua fokus kami untuk mengikuti serangan satu sama lain, tetapi emosi kami menunjukkan melalui ekspresi kami. Ini bukan duel sihir, hanya kontes penguasaan pedang murni. Madam Astera menyeringai gembira di wajahnya yang berkeringat ketika dia melanjutkan serangan tanpa henti dan di suatu tempat di sepanjang jalan, saya menyadari bahwa saya juga tersenyum. Dengan setiap serangan yang dia lakukan, aku membalas dengan yang lain tetapi dia dengan sempurna menghindari sampai punggungnya menempel pada kandang tanah. Saya memutuskan untuk tidak menaikkan mana, tetapi menggunakan bidang itu untuk keuntungan saya. Mencelupkan ke bawah pinggangnya, aku mendekatkan pedangku pada posisi untuk berayun. Dia tidak punya tempat untuk bergerak tetapi ke kanannya, atau lebih tepatnya, itulah yang saya pikirkan. Bahkan ketika dia hanya berjarak satu lengan dari saya, dia menendang dinding dan mendorong dirinya langsung ke arah saya. Aku cepat-cepat berputar di kaki kananku, berputar tepat pada waktunya untuk pedangnya melewati pipiku. Tabel sudah berputar, sekarang punggungku yang menempel di dinding. Aku yakin ada pepatah yang mengatakan sesuatu seperti, bahkan seekor tikus akan menyerang ketika terpojok, kata Madam Astera dengan pedangnya yang terangkat erat. Aku tersenyum. Yah, sepertinya aku adalah tikus yang terpojok sekarang. Karena itu hati-hatiku. Dia tersenyum, mengencangkan cengkeraman pada pedangnya yang terangkat. Sekarang, kenapa kamu tidak berhenti menahan diri, Arthur? Di tengah duel yang begitu menggerahkan, aku pikir membawa sihir apapun melalui augmentasi dasar akan tidak sopan pada jalan pedang, jawabku. Kata-kata bijak dari seorang yang begitu muda, dia mengangguk setuju. Kalau begitu, akankah kita menendang hal-hal sedikit? Gelombang mana tiba-tiba meledak dari lawanku saat dia mundur selangkah. Para prajurit di barisan depan meringis karena embusan energi yang tiba-tiba kencang sementara yang lain harus mencondongkan tubuh ke depan untuk tidak jatuh ke belakang di kursi mereka. Sambil tersenyum, saya meningkatkan output mana saya menjadi 40%. Gelombang mana yang tebal keluar dari diriku juga, tetapi itu mengambil bentuk yang berbeda dari Madam Astera. Sementara mananya mengambil bentuk badai yang tajam dan kacau, milikku dimanifestasikan menjadi denyut seperti gelombang halus. Senyum Madam Astera memudar ketika dia menatapku dengan kagum. Sambil mengguncang dirinya dari linglung, dia membentuk mana menjadi baju besi tebal di sekitarnya sebelum menerjangku. Kekuatan langkah awalnya menciptakan kawah kecil di bawah kakinya, mengguncang seluruh arena. Dalam rentang satu tarikan nafas, pedangnya sudah beberapa senti jauhnya dari tenggorokanku, tetapi kekuatan serangannya sudah mengirim tombak angin yang berlayar melewati leherku, hanya untuk membuat lubang di dinding di belakangku. Saya bisa melihat mengapa seseorang seperti Nipia begitu takut dengan juru masak sederhana ini. Setelah serangan awalnya gagal, dia melompat kembali dan memposisikan dirinya, mengencangkan posisinya seperti ular melingkar, siap untuk menyerang. Tapi kali ini, akulah yang harus diserang. Aku berlari ke depan, tidak membuat suara saat aku melintas di sampingnya dengan pedangku di tengah ayunan ketika dia segera merunduk.
Tanpa waktu untuk bersiap, gerakannya tidak rapi, tetapi kenyataan bahwa ia mampu bereaksi terhadap serangan saya menunjukkan betapa menakutkan nalurinya. Dia memukul balik dengan ayunan tajam sebelum melompat kembali. Kali ini, dia tidak menunggu saya untuk menyerang, melainkan menerjang sekali lagi. Aku mengangkat pedangku tetapi menyadari di tengah jalan bahwa tusukannya adalah tipuan saat dia menukik ke ayunan lebar di kakiku. Dia ingin aku melompat untuk menghindar sehingga dia bisa menangkapku di udara. Sebaliknya, aku menurunkan pedangku untuk menangkis. Cincin bernada tinggi bergema dari dua pedang kami yang saling beradu. Getaran yang dalam naik dari lenganku karena tumbukan sebelum pedangku hancur. Untuk sesaat, kami berdiri di sana, keduanya bingung pada pergantian peristiwa sampai aku keluar. Ini kehilangan saya, Chef Astera. Tidak, aku tidak bisa menerimanya. Hanya saja kualitas pedangmu. Aku menggelengkan kepala. Aku pikir sudah waktunya makan malam, kan? Aku berjalan ke arah prajurit tempat aku meminjam pedang itu. Aku minta maaf tentang pedangmu. Saya akan memberi Anda yang baru. Petik 2. Oh, ya, tentu. Tidak masalah. Suaranya menghilang saat dia menatapku kosong. Baru setelah saya menyadari ekspresi kagumnya, saya menyadari betapa sepi perkemahan itu. Aku melihat sekeliling untuk melihat semua orang dengan ekspresi yang sama dengan prajurit di depanku, satu-satunya suara yang sesekali terdengar derak kayu yang berasal dari api. Kau dengar bocah itu? Gerakan pantatmu, atau kelaparan sepanjang malam. Nyonya Astera meraung. Kita akan keluar malam ini. Dengan itu, kerumunan yang diam meledak menjadi sorakan ketika para koki besar mulai membagikan piring yang ditumpuk dengan makanan mengepul. Suasana dengan cepat berubah meriah ketika Nyonya Astera mengeluarkan tong-tong minuman keras. Aku melihat Vanessa mencoba membatasi jumlah alkohol yang beredar, tetapi dia kemudian menyerah, mengambil gelas untuk dirinya sendiri. Saya tidak yakin apakah itu ide yang baik untuk minum ketika kami seharusnya mencari kapal-kapal yang tersesat, tetapi kemungkinan itu terjadi terlalu sedikit untuk benar-benar menghentikan mereka dari memiliki setidaknya satu malam yang baik. Setelah beberapa minuman dalam sistem semua orang, tentara menjadi lebih ramah. Beberapa mulai bernyanyi sementara yang lain mengiringinya, menggunakan lok berlubang sebagai instrumen perkusi darurat. Lagu-lagunya sepertinya lebih seperti kisah melodi para petualang tanpa pemikiran yang sungguh-sungguh dimasukkan ke dalam ritme tetapi tetap menyenangkan, terutama dengan beberapa minuman dalam diriku juga. Haruskah tombak menyerah pada tekanan teman sebaya dan minum terlalu banyak? Sylvie memarahi, memilih untuk tetap berada di dalam jubahku untuk kehangatan. Siapa bilang ini tekanan teman sebaya? Aku menjawab, menyesap lagi, menikmati rasa hangat yang menyebar dari alkohol dan dari api juga. Apakah kamu keberatan jika aku bergabung denganmu? Madam Astera duduk di sebelah saya di dekat nyala api menari dengan segelas minuman keras di tangannya. Jadi, siapa sebenarnya Arthur? Tidak sama sekali, jawabku, bersyukur karena tentara penasaran yang masih ada di sekitarku mulai bubar begitu koki datang. Dan kupikir kau sudah tahu. Aku tahu kamu bukan hanya anak lelaki normal, dia mengangkat bahu sebelum meneguk sisa minuman keras di gelasnya. Aku mengikuti dan minum seteguk juga. Lalu bisakah aku bertanya siapa kamu? Sudah kubilang, aku hanya. Iya, jawaban, juru masak sederhana, milikmu tidak akan memotongnya, potongku. Dia mengeluarkan tawa hangat yang tidak cocok dengan tubuh kecilnya. Baik, aku akan menjawab. Tetapi Anda mungkin bisa mengetahui dari beberapa tentara di sini, lagi pula banyak dari mereka adalah murid-murid saya. Petik 2. Jadi kamu adalah seorang guru. Di Sirus. Petik 2. Oh, tolong, aku lebih suka menelan 1 galon pasir api daripada mengajar di sekolah itu, balasnya. Aku kebetulan pernah menjadi murid di sana, jawabku, berpura-pura tampak tersinggung. Maka kamu akan tahu betapa macetnya sebagian besar anak-anak di sana, jawabnya sambil menyeringai. **** Anda membaca di https://rednovelfullonline.com ****. Tidak bisa berdebat dengan itu, aku menghela nafas ketika dadaku tenggelam di ingatan beberapa kenangan yang tidak diinginkan. Setelah perang dengan para elf, aku memutuskan untuk pensiun dengan mengajar di Akademi Lanceler, katanya, menatap api di gelasnya yang kosong. Kamu pernah mendengar tentang kami, kan? Tentu saja, jawab saya, mengingat kembali saat saya habiskan untuk meneliti sekolah yang dulu terkenal di Kalberg City, dekat pusat Sapin. Sekolah legendaris untuk calon prajurit elit. Kecuali setelah perang, ada sedikit permintaan untuk tentara, desahnya, mengaburkan gelasnya. Lebih banyak bangsawan ingin anak-anak mereka menghadiri Sirus sekarang karena ada sedikit ketegangan di antara ras. Aku mengerti, gumamku. Masih, perang melawan Alakrians ini seharusnya membawa cukup banyak murid baru di Lanceler. Jangan tersinggung, tapi apa yang kamu lakukan di sini sebagai koki? Petik 2. Itu cerita lain kali, dia terkekeh. Waktu dengan lebih banyak minuman keras. Saya mengangkat gelas saya. Aku akan menerima tawaran itu. Sekarang, ke ceritamu. Apa bakat yang kamu lakukan di sini, dan mengapa di dunia ini kamu memutuskan untuk pergi ke Sirus dengan tingkat keahlian pedang? Petik 2. Karena aku bisa mengatur diriku sendiri dengan pedang. Sungguh ajaib bahwa saya perlu bantuan untuk menjadi lebih baik, jawab saya. Matanya melebar saat dia menatapku. Tidak bercanda.
Aku tertawa kecil ketika dentingan langkah kaki lapis baja menarik perhatianku. Jenderal, maksud saya, Tuan. Penjaga yang ditempatkan di luar tenda Profesor Glory menutupi mulutnya karena kesalahannya, matanya membelalak dan ketakutan ketika dia mengalihkan pandangan antara aku dan Madam Astera. Meskipun ada keributan di sekitar kami, semua orang di sekitarnya tampaknya telah mendengar ketika mereka tiba-tiba mengarahkan kepala mereka ke arah kami. Penjaga itu terus berbicara, merendahkan suaranya dalam upaya yang tidak berguna untuk memperbaiki kesalahannya. Kapten Audir telah tiba dan Kapten Glory tidak bisa ditemukan. Sambil menghela nafas, aku kembali ke kepala Koki, alisnya merajut kebingungan. Yah, ini ceritaku. Dia baru saja berkata, Jenderal, Nyonya Astera menoleh ke penjaga, Anda mengatakan, Jenderal, kan? Tidak yakin bagaimana harus menjawab, penjaga itu mencari jawaban, tetapi saya hanya berdiri, berhati-hati untuk tidak membangunkan ikatan tidur saya. Ayolah, ayo cari kaptenmu. Aku berbalik ke Koki, memegang gelas kosongku. Bersamaan dengan lebih banyak minuman keras. Wajahnya santai saat dia berhasil tersenyum. Iya. Ketika kami berjalan kembali ke tenda utama, saya mengamati bagian atas batu-batu besar, berharap menemukan mantan profesor saya. Mengenali dia, saya ragu dia bisa benar-benar santai. Ah, itu dia, kataku, menyipitkan mataku. Butuh penjaga sejenak untuk melihat sosok gelapnya duduk di atas batu yang membentuk dinding depan perkemahan. Terima kasih. Penjaga bersiap untuk pergi tetapi saya menahannya. Biarkan aku beritahu Kapten Audir bahwa saya akan bertemu dengannya besok pagi. Petik 2. Tapi Kapten. Tidak apa-apa, aku menyela, menyerahkan gelas kosongku padanya. Tidak ada yang terjadi dan aku terlalu banyak minum alkohol untuk menghibur seorang pria yang tidak kukenal malam ini. Ya, Jenderal. Dengan hormat, penjaga berbelok ke arah tenda. Mengambil napas dalam-dalam yang membentuk awan kabut di depan saya menyelubungi tubuh saya dalam kafan angin sebelum bersiap-siap untuk melompat. Lapisan tipis es di bawah kakiku berserakan saat aku mendorong tanah. Kemana kita pergi sekarang? Sylvie bertanya, terdengar sangat mengantuk bahkan melalui transmisi mental. Memastikan bawahan berhargaku baik-baik saja, aku menjawab ketika aku berjalan di belakang Vanessa. Mantan profesor saya melirik cepat ke bahunya sebelum memutar kepalanya kembali ke lautan kelabu yang diterangi cahaya bulan. Mau minum lagi? Haruskah pengawas minum? Aku terkekeh, duduk di sebelahnya ketika Sylvie keluar dari jubah wolku. Kau orang yang mau bicara, Jenderal, dengan pipimu warna tomat yang sudah matang, ejeknya, dengan malas mengelus ikatanku yang meringkuk di antara kami. Berikan itu padaku. Mengambil termos dari tangannya, aku meneguk cairan berapi yang menggelitik tenggorokanku. Bersandar di tangannya, mantan profesor saya menatap bulan sabit. Hei, apa menurutmu kita akan bisa memenangkan perang ini? Aku tidak sepenuhnya yakin, tapi aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk memastikan kita melakukannya, aku berjanji. Entah bagaimana, terlepas dari kenyataan bahwa kamu hampir separuh umurku, aku menemukan kenyamanan dalam kata-katamu, seperti kamu akan benar-benar memastikannya. Saya teringat kembali pada peristiwa 3 tahun lalu yang selalu membebani pikiran saya. Aku sudah mengecewakan banyak orang sebelumnya. Saya ingin memastikan saya tidak melakukannya lagi. Petik 2. Apakah kamu berbicara tentang apa yang terjadi di Sirus? Dia bertanya, alisnya berkerut khawatir. Aku hanya mengangguk sebagai jawaban ketika aku menatap pemandangan luas samudera yang memukau sebelum beralih ke mantan profesorku. Apa yang tersisa dari Akademi Sirus sekarang? Vanessa menatapku, wajahnya meringis, tapi dia tetap diam. Saya melanjutkan. Tesia tidak ingat banyak dan Curtis dan Katin bertindak seolah tidak ada yang terjadi, seolah-olah mereka tidak mau menerima apa yang terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi sebelum saya tiba? Petik 2. Arthur, apa yang dilakukan sudah selesai. Aku memberitahumu ini hanya akan membuatmu. Aku perlu tahu, Vanessa. Saya seharusnya bertanya banyak sebelumnya, tetapi saya membuat alasan untuk tidak melakukannya. Petik 2. Menghela nafas panjang, mantan profesor saya mengangguk. Dalam komite disiplin, Doradrea adalah yang pertama terlihat mati. Theodore terluka parah dan tidak mampu melakukannya, bahkan dengan bantuan Emitor Guild Petualang. Claire Bladeheart menghilang sejak saat itu dan bahkan pamannya tidak tahu di mana dia berada dan... Petik 2. Kepalaku berdegup kencang ketika dia menyebutkan nama-nama orang yang kukenal sudah tidak ada. Suaranya terdengar pelan namun nama yang dia katakan terdengar jelas di kepalaku. Dan... Kai Kresles adalah salah satu anggota radikal yang dimiliki Fritra, Dranif. Kai dan antek-antek berjubah lainnya menghilang bersama Dranif, bersama dengan Elia, lanjutnya. Dia adalah alasan Curtis mungkin tidak ingin berbicara tentang bencana itu. Aku mengerti, gumamku, mengalihkan pandanganku kembali ke laut. Untuk waktu yang lama, kami berdua tidak berbicara. Keributan yang turun di bawah kami dan bunyi samar gelombang malam di kejauhan adalah yang memenuhi keheningan saat aku memikirkan waktu singkatku di Sirus. Mengetahui sekarang apa yang terjadi memberi saya peluang untuk refleksi sejati. Seringkali, saya mendapati diri saya melupakan ingatan lama dari kehidupan masa lalu saya. Semakin banyak, pegangan masa lalu saya pada saya berkurang, memungkinkan saya untuk menjadi orang yang saya inginkan di dunia ini. Tetapi pada saat ini,
saya mendapati diri saya ingin kembali kepada saya yang lama, kepada saya yang dingin dan rasional yang telah menekan emosinya demi tidak memiliki kerentanan untuk digunakan melawannya. Bukannya aku tidak menebak apa yang terjadi, tetapi mendengar apa yang terjadi membuatnya tiba-tiba sangat nyata. Dadaku berputar, seolah-olah darah yang mengalir di hatiku telah menebal menjadi tar ketika berjuang untuk mempertahankan detak yang stabil. Setetes cairan hangat menggulung wajahku yang dingin ketika aku merasakan otot-otot daguku gemetar seperti bayi. Mengertakkan gigi dengan harapan bisa menekan emosiku yang tidak diinginkan, aku berpaling dari bawahanku. Saya tidak dapat membayangkan bahwa berapa banyak orang yang saya kenal akan mati dengan saya tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya, bahkan orang-orang yang saya temui hari ini. Berapa banyak dari mereka yang akan selamat dari perang ini? Aku menoleh ke Vanessa untuk melihat bahunya bergetar ketika dia mencengkeram erat-erat pada labunya. Dengan cepat menyeka air mata, aku berdiri. Sylvie, tolong saya dan awasi malam ini. Tentu, dia menjawab dengan nada lembut, menghibur yang jarang kudengar. Ikatan saya beralih ke bentuk aslinya, mengejutkan mantan profesor saya. Dengan kepakan sayap hitamnya yang kuat, Sylvie terangkat, nyaris tak terlihat saat ia menyatu dengan langit malam. Datang, saya mengulurkan tangan saya ke Vanessa. Malam masih muda, dan sepertinya para prajurit tidak punya niat untuk berhenti. Sebagai kapten mereka, saya pikir itu adalah tugas Anda untuk bergabung daripada bermuram durja di sini. Petik 2.